memberikan solusi kesehatan Anda. Selain melalui jaringan televisi dan radio, talk show ini juga dapat Anda simak melalui YouTube channel kami, yaitu Soman Indonesia Official. Talk show kali ini kita mengangkat tema kembali sehat setelah serangan jantung. Bersama saya Cut Jessica dan narasumber yang sangat istimewa sudah hadir di sini ada Dr. Doni Atmajaya. Beliau ditunjuk sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia. Halo dokter, apa kabar dok? Halo Jessica, kabar baik, terima kasih. Selalu sehat dan semangat ya dok ya. Dengan Soman. Siap. Nah, mitra sehat, serangan jantung masih menjadi momok di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena serangan jantung dapat membahayakan nyawa. Seseorang yang sudah pernah mengalami serangan jantung tentu tidak menginginkan serangan yang lainnya terjadi. Untuk itu, Anda perlu mengetahui proses dari pasca penyembuhan serangan jantung agar tetap memiliki sehat yang berkualitas. Kira-kira adakah solusi untuk pencegahan dan juga pengobatannya? Ada satu produk herbal fenomenal yang sudah teruji klinis yang dapat membantu persoalan ini. Seperti apa produknya dan apa perannya? Mari kita simak perbincangannya. Dokter Doni, kita membahas mengenai serangan jantung. Banyak orang yang tahu serangan jantung. Wah, ini terkena serangan jantung. Sebenarnya dok, apa sih dok serangan jantung itu dok? Ya, jadi serangan jantung adalah sindrom atau kumpulan gejala yang biasanya lazim terjadi pada orang dengan penyakit jantung koroner, ya. Dan dikatakan serangan jantung itu karena dia sifatnya mendadak, ya mendadak, ya sudden gitu. Kemudian serangan jantung ini dia bisa ada gejala pendahuluan seperti nyeri dada, rasa tidak nyaman di dada, chest discomfort, berkeringat dingin, gelisah, ya, berdebar-debar, jantung berdebar-debar, rasa nyeri dan sebagainya. Tapi ada juga yang begitu cepatnya sampai menyebabkan henti jantung mendadak, orangnya bisa berakibat meninggal dunia saat itu juga. Jadi bervariasi, ya. Tapi intinya penyakit yang melatar belakangnya adalah penyakit jantung koroner, ya seperti itu. Oke, jadi memang jantung yang berdebar-debar dan memang mendadak ya itu ya disebut dengan serangan jantung karena mendadak ya dok ya. Nah, kondisi seperti apa dok yang memungkinkan seseorang yang mungkin sudah pernah mengalami serangan jantung kemudian terkena lagi serangan jantung yang kedua? Apakah bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit bawaan yang ada dalam dirinya seperti diabetes atau kolesterol tinggi dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara serangan jantung itu hampir sama dengan serangan stroke, ya. Jadi patofisiologinya hampir sama. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa kena serangan jantung ulangan di kemudian hari sama seperti orang kena serangan stroke. Jadi mungkin pada mereka yang mungkin lalai mengontrol faktor risikonya, mengontrol tekanan darahnya, gulanya, kolesterolnya, kembali merokok lagi. Saya sering ketemu pasien terutama laki-laki ya, udah pulang rumah sakit udah merasa aman, nah enggak lah, mulutnya gatal, merokok lagi, kambuh lagi serangan jantungnya. Jadi itu karena dipikirnya sudah sembuh, ya. Padahal sama seperti stroke ya, penyakit jantung koroner sampai sekarang belum ada penyembuhan 100%-nya, penyembuhan definitifnya belum ada, kecuali dilakukan cangkok jantung. Ya. Dan cangkok jantung itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Itu harus tahu. Ada risikonya juga ya dok. Jadi artinya Anda sudah minum obat, Anda sudah pasang ring, sudah bypass, sebagainya, itu tidak menyembuhkan penyakit jantung koroner Anda. Ya. Hanya saving life ya, hanya saving life saja. Jadi ini penting, jangan pernah merasa aman ya. Dan bahkan kalau sudah kena serangan jantung harusnya ada warning, harusnya ada peringatan dari tubuh Anda bahwa Anda harus lebih hati-hati lagi supaya nggak kumat lagi serangan jantung. Karena bisa kumat lagi kemudian hari dan akan lebih berat lagi biasanya. Dan ini penting ya, tadi kontrol semuanya, tekanan darah, gula, kolesterol ya, termasuk kebiasaan berkurus dijaga, dihilangkan ya, pengendalian stres, tetap kontrol obat medisnya juga ya, sama seperti orang stroke sebenarnya ya. Dan perlu diingat juga bahwa seiring bertambahnya usia ya, secara fisiologis alamiah chance atau potensi orang untuk dapat serangan jantung akan semakin meningkat, sama seperti chance orang dapat serangan stroke semakin meningkat karena faktor usia juga faktor penuaan ya. Jadi ini kita harus jaga-jaga diri ya, dan sesuai dengan topik kita pada episode kali ini ya, tentang gimana kita kembali hidup normal ya sesuai setelah serangan jantung. Bisa nggak dok? Jawabannya bisa. Pertanyaannya mau nggak? Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing ya dok ya, bagaimana menjaganya agar tidak terkena serangan jantung yang kedua gitu ya dok ya. Oke, nah mitra sehat, mungkin bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami atau ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, Anda bisa menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813
95954.200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah satu produk Herbal Soman kemasan 15 mili untuk semua mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Jadi kita tunggu ya untuk mitra sehat yang ingin menghubungi kami di sini. Oke, Dok. Jadi gini, Dok, kita tahu bahwa penanganan serangan jantung itu kalau salah atau terlambat sedikit saja itu bisa menyebabkan kematian ya, Dok. Betul. Ya. Lalu adakah apa ya, Dok ya, tanda-tanda awal ya atau tanda-tanda supaya kita bisa lebih waspada lagi, Dok, akan serangan jantung itu gitu? Ya, jadi memang ada satu pembeda antara serangan jantung dengan serangan stroke. Kalau serangan stroke itu ada satu gejala yang khas ya. Tadi kita pernah bahas tentang metode FAST ya, ada mulutnya mencong, bicaranya pelor, tangannya terasa lemah, atau rasa lupus paruh badan. Itu kalau stroke. Tapi kalau serangan jantung tidak semudah itu. Ya, tidak selalu ada nyeri dada. Bahkan saya pernah katakan yang penyakit jantung koroner yang ada nyeri dada tuh hanya mungkin 20-30%. Sisanya tanpa gejala sama sekali. Walaupun ada gejalanya sangat samar-samar. Ya, ada yang namanya bukan nyeri dada, namanya chest discomfort, merasa tidak nyaman di dada. Jadi kan subjektif tidak nyaman itu seperti apa? Ada mungkin yang mengeluhkan seperti rasa masuk angin, kayak ada angin di dada tapi nggak bisa keluar, Dok. Jadi kayak dia maksudnya mau bersendawa nggak bisa. Ya, ada seperti itu. Ada juga rasa kok dingin punggung saya, Dok. Rasa tembus sampai bilang kok saya berkeringat dingin, Dok. Merasa gelisah. Jadi gejala penyakit jantung koroner itu sangat-sangat samar, sangat-sangat bias dan sangat-sangat subjektif. Jadi ini terus terang saya sebagai dokter, saya belajar dari pengalaman ya, dan kadang-kadang saya mendiagnosa orang dari intuisi saya. Ya, karena di buku tidak ada, tidak ada suatu rumus baku. Oh, kalau begini pasti serangan jantung, itu nggak ada ya. Bahkan ya, saya sering ketemu gejala yang justru keluhan subjektif yang paling sering saya temukan pada orang serangan jantung itu dia merasa gelisah dan berkeringat dingin. Nyeri dadanya itu malah bukan dominan. Nah, jadi jangan oh saya nggak nyeri dada kok aman, nggak seperti itu. Jadi jangan berpacu sama ini ya, terpaku dengan nyeri dada ya, Dok ya. Itu bukan, kalau misalnya itu muncul pada semua orang dengan penyakit jantung, kita mudah mendiagnosanya. Betul. Nah, masalahnya itu tidak muncul pada semua orang dengan penyakit jantung koroner. Ya, seringkali itu muncul mungkin hanya 20-30% aja, sisanya itu sering gejala sangat tidak sama, bahkan tanpa gejala sama sekali. Tidak ada gejala ya, Dok. Kita sering dengar ada orang cuma numpang tidur besok udah nggak bangun lagi. Betul. Itu pasti penyakit jantung koroner. Jadi nih, karena makanya penyakit ini penyakit yang paling ditakuti seluruh dunia, karena tadi gejalanya tidak jelas, kemudian onsetnya atau kecepatannya menimbulkan kefatalan itu sangat cepat dalam hitungan menit. Betul. Ya. Kita ambil perbandingan serangan stroke. Kalau orang kena serangan stroke, dia punya jendela terapi atau window period antara 4 sampai 6 jam. Tapi kalau orang kena serangan jantung, window periodnya hanya 30 menit. Wow, jadi kalau misalnya sampai tidak cepat ditangani, jadi bisa fatal ya, bisa Dok, dibayangkan orang serangan jantung di pasar nih, mau bawa ke rumah sakit jalannya macet gitu, belum nyampe udah lewat jendela terapi. Jadi ini makanya itu yang berbahaya ya, Dok ya. Nah, lalu ada kondisi apa yang harus kita hindari, Dok, agar kita tidak terkena serangan jantung, terutama orang yang sudah pernah mengalami serangan jantung, tidak kambuh lagi ya. Betul. Jadi yang pasti Anda harus tahu faktor-faktor risiko apa yang menjadi penyumbang atau kontributor untuk penyakit jantung koroner Anda. Apakah hipertensinya, apa diabetesnya, ada kolesterol tingginya, merokoknya, itu semua harus Anda kendalikan dengan seksama, secara sebaik mungkin. Ya, karena sama seperti stroke, kalau faktor risikonya tidak kendalikan, maka risiko serangan stroke ulang pun akan muncul lagi. Sama kayak serangan jantung juga begitu, kalau tidak kendalikan faktor risikonya, dia akan muncul serangan jantung ulangan di kemudian hari yang akan lebih berat lagi. Sama persis seperti dengan stroke. Ya, jadi itu harus dikendalikan semua, tetap monitor ke dokter. Ya, kemudian juga yang penting juga, biasanya gini, orang kalau habis pasca serangan jantung, dia ingin secepatnya kembali ke ritme atau pola hidup yang normal yang sebelum dia sakit. Betul. Nah, ini Anda harus jangan terburu-buru, karena kapasitas kerja jantung Anda udah nggak sama dengan ketika sebelum Anda dapat serangan. Ya, sudah menurun fungsinya jauh ya. Terutama saya sering ketemu orang kebalik ini, Mbak. Ketika masih muda, belum kena serangan jantung, nggak pernah ingat olahraga. Giliran udah kena sakit jantung baru mau ingat olahraga. Kebalik kan? Harusnya olahraga sebelum jantung kena, Anda kena sakit jantung. Nanti udah kena sakit jantung baru mau ingat olahraga. Ini kebalik. Jadi artinya jadi kalau Anda mungkin saya harus olahraga nih, habis pasca serangan itu saya mau olahraga, boleh, tapi harus konsultasi ya, harus atas supervisi ketat dari dokter ahli jantung. Jangan langsung memforsir, karena kalau Anda terlalu forsir olahraga yang berat berlebihan, setelah jantung Anda belum siap dan ada masalah dengan penyakit jantung koroner, bisa kambuh serangan jantung Anda, nggak bisa berakibat fatal. Jadi ada porsinya, ada step by stepnya, jangan langsung terburu-buru. Ya, dan saya ingat waktu saya pernah bertugas di ICU, saya diajarin oleh dokter penyakit dalam ya.
itu manajemen orang pasca serangan jantung tuh maksudnya pemulihan ya, recovery-nya pasca serangan jantung tuh ada stepnya. Hari keberapa dia baru boleh duduk nggak? Belum turun dari tempat tidur, tapi hari keberapa dia bisa turun dari tempat tidur, itu pun baru berdiri aja. Nanti hari keberapa dia bisa berjalan mengelilingi tempat tidur, nanti bisa berjalan sekeliling ruangan perawatan, baru bisa keluar ruangan. Itu udah hari-harinya, nggak secepat itu, jadi butuh adaptasi pelan-pelan gitu. Jadi kalaupun sudah sembuh, maksud dokter adalah ketika kembali ke kehidupan normalnya juga step by step ya, kayak jangan langsung maksakan diri normal gitu. Ya. Oke dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita langsung angkat saja. Ada Bapak Gianto dari Gresik. Halo Bapak Gianto. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Pak Gianto, silakan pertanyaannya Pak. Iya, ini saya ini dulu waktu tahun 18 itu berangkat haji, itu ada kan dicek untuk jalan sehat. Ternyata untuk jalan sehat, untuk sambil lari itu ambekan napas itu agak tersengal-sengal. Oke. Itu apa memang gejala untuk jantung ya? Ada nyeri dada nggak? Yang kedua itu saya sering pakai sepeda ontel, sepeda angin itu nggak sampai 2 kilo itu sudah apa sudah tersengal-sengal. Bapak umur berapa Pak sekarang? Termasuk gejala. Oke, baik Pak Gianto, usia berapa saat ini Pak? Ya, sebelum itu aja. Terima kasih untuk Pak Dokter sama Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sempat mau nanya umur dulu ya, dok, umurnya ya. Kemudian tadi ada nyeri dada nggak ketika beraktivitas fisik ya. Jadi misalnya biasanya kalau orang dengan penyakit jantung kan biasanya ya itu dia nyeri dadanya muncul ketika dia beraktivitas fisik ya atau berolahraga ya. Jadi makanya ada namanya chest chest pain yang kan akibat angina pectoris yang karena faktor olahraga tadi ya. Jadi terapinya gampang, istirahat dulu sampai jantungnya istirahat ya, sampai kalau misalnya sangat itu ditambahkan obat untuk melebarkan pembuluh darah jantung seperti itu ya. Nah, cuman ini nafas tersengal-sengal atau naik sepeda rasa tersengal-sengal juga 2 km itu bisa normal bisa enggak ya. Artinya kalau Bapak sudah terbiasa lakukan itu setiap hari, kok tiba-tiba sekarang Bapak merasa lebih berat ya, ada pertanyaan kenapa? Harusnya kan tubuh beradaptasi, dia akan bisa mempertahankan lah capaian kinerja fisik Bapak lah, harusnya seperti itu. Tapi kalau Bapak nggak pernah jalan kaki, nggak pernah jalan sehat, nggak pernah naik sepeda langsung dipaksa naik sepeda 2 kilo, saya kira semua orang pasti terengah-engah dan itu normal karena belum terbiasa tadi ya. Jadi intinya silakan dipastikan ya. Paling pasti dok, kita ada ini ternyata Bapak nelpon balik katanya usianya 62 tahun dok. 62 tahun. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi intinya jawaban saya seperti itu tadi ya, bahwa silakan pastikan ke dokter ahli jantung. Kalau perlu untuk memastikan Bapak ada resiko atau potensi ke arah penyakit jantung, periksa ke dokter ahli jantung ya, dengan rekam jantung. Kalau perlu kita lakukan dengan treadmill test ya, itu memastikan gimana performa jantung Bapak dan di titik berapa mulai muncul ada gangguan jantung atau normal sama sekali seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Gianto yang usianya memang sudah 62 tahun tapi sebenarnya dok kalau masih rajin melakukan olahraga udah luar biasa ya dok ya, di usia seperti itu ya. Intinya kan ini masa keterbiasaan, kita biasa mengadaptasikan tubuh dengan stres, dengan beban kerja ya. Kalau orang udah terbiasa dengan beban kerja itu selama jangka waktu yang lama, maka harusnya tidak ada masalah. Tapi kok tiba-tiba dia menurun drastis, itu ada pertanyaan why, kenapa seperti itu. Betul sekali. Oke, mitra sehat jangan kemana-mana ya, karena di segmen berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengobatan dari alam untuk membantu pemulihan penyakit jantung. Jadi tetap bersama kami di Soman Berani Coba, Berani Bicara. Kembali lagi di Soman Berani Coba, Berani Bicara. Masih dengan tema yang sama, yaitu kembali sehat setelah serangan jantung. Bagi Anda yang ingin melakukan interaksi dengan narasumber kami atau mungkin ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Soman, kami tunggu kehadiran Anda di layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah produk herbal Soman kemasan 15 ml untuk mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Dok, jadi seperti apa sih dok sebenarnya proses penyembuhan setelah serangan jantung dan tujuannya itu apa dok? Ya, jadi orang yang pasca serangan jantung ya, tujuan utamanya kita menghindari penyempitan pembuluh darah tadi, yang perburukan penyempitan pembuluh darahnya ya, sambil mempertahankan
fungsi jantung yang optimal ya, menjaga dan juga dan tujuan jangka panjang kita mencegah serangan jantung ulang di kemudian hari. Sama persis dengan orang stroke sebenarnya ya. Dan ini butuh kerjasama yang sangat erat antara pasien ya dengan dokter ya sebagai kemitraan, karena seringkali saya banyak ketemu pasien itu menyembunyikan gejala ya, nyeri dada tapi tidak ngaku ya, kemudian dia merasa sesak nafas dia nggak pernah ngaku karena takut nanti. Kenapa begitu, Dok? Kira-kira Karena takut dengan dokternya. Oh gitu. Nah, kenapa dia takut nggak tahu juga. Jadi ini artinya perlu ada keterbukaan antara pasien dengan dokternya, karena penyakit yang sangat serius ya, penyakit yang paling menakutkan seluruh dunia ya, Betul. penyakit pembunuh nomor 1. Jadi ini penting harus ada tadi close contact antara pasien dengan dokternya ya, harus jujur Harus atas keluarnya, keterbukaan dan harus komunikasi dengan baik ya, Dok, konsultasi ya. gimana laporkan tekanan darahnya, gula Betul. darahnya, kolesterolnya, adakah perbaikan gejala, timbulkah nyeri dada dan sebagainya, timbul nyeri dadanya kalau sedang apa, terus diomongkan secara seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia tidur, saya ada sering orang serangan jantung yang mulai kalau dia tidur dia sering terbangun mendadak karena sesak nafas, karena faktor penyakit jantung koroner sudah mengarah ke gagal jantung. Ini harus dilaporkan juga. Jadi semua gejala harus dilaporkan, jangan takut, dokter Anda akan memikirkan yang terbaik buat pasiennya gitu. Oke, Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat dulu. Ada Bapak Abdul dari Jombang. Halo Bapak Abdul. Halo Pak Abdul. Halo Pak Abdul. Oke, sudah masuk kah? Halo Bapak Halo. Abdul dari Jombang. Terdengar suaranya Pak? Halo, Ya, halo Ya, Pak Abdul. halo. Silakan Pak Abdul, pertanyaannya Pak. ya saya mau tanya, Mbak. Ya. Ya, silakan Pak. Jantung kalau pagi itu kayak sepertinya itu seperti setelah lari pagi, ngos-ngosan gitu. Oh. Kalau lari pagi ngos-ngosan Ya. gitu ya. Ya. Oke. Ya, bangun tidur itu Aha. rasanya itu seperti tajam. Kalau Bang- Terus saya lari pagi gitu, rasanya ngos-ngosan gitu. Oh, oke. Jadi kalau Bapak baru bangun Ah. tidur itu jantungnya ngos-ngosan seperti habis lari pagi gitu. Oh, jadi bukan dari Iya, pagi iya. ya, Pak? Iya, Cuman bukan perasaan. dari lari pagi Oh. tapi pada saat bangun tidur gitu ya. Oke. ya, Itu ya, saja ya, Pak ya, ya, ya. keluhannya. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, ya, Itu Ada lagi saja Pak mau- Abdul. Aha, mau ditanyakan? ya, Pertanyaannya itu saja. ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul dari Jombang. Mungkin pertanyaannya lebih ke apakah itu gejala atau tanda-tanda serangan jantung Iya, akan jadi terjadi ini saya gitu. luruskan dulu. Jadi Bapak mengeluh kalau bangun tidur rasanya kayak ngos-ngosan, kayak Ngos-ngosan. seperti habis lari ya. Betul. Jadi bukan Bapak habis lari terus ngos-ngosan ya. Betul, betul. Karena kalau habis lari ngos-ngosan bisa jadi normal juga. Ya kan? Jadi ini mungkin menandakan Bapak ada keluhan atau mungkin Bapak menandakan Bapak ada gejala di gagal jantung kongestif ya. Jadi gimana kemampuan pompaan jantung Bapak sudah berkurang. Jadi ketika jantung nggak bisa memompa darah dengan baik, selalu darah itu tidak bisa terpompa keluar masuk 100%. Jadi selalu ada residu yang tersisa. Nah, darah yang tersisa tadi bisa lama bisa merembes keluar dari pembuluh darah, dia bisa mengisi cairan-cairan di rongga-rongga tubuh. Apakah di kaki, kakinya bengkak, di perutnya jadi bengkak, jadi asites, atau di paru-paru orang jadi udun paru, orang jadi sesak nafas karena cairan tadi akan menggenangi paru-paru Bapak. Ya, jadi menurut hemat saya sebaiknya Bapak pastikan ke dokter untuk memastikan apakah Bapak ada seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan karena gagal jantung kongestif atau CHF tadi ya. Karena kalau memang ada, itu perlu penanganan yang seksama ya, jangan dibiarkan karena ini bisa berbahaya juga pada akhirnya ya. Karena memang teorinya begini, kalau orang gagal jantung kongestif karena cairannya terisi oleh paru-paru yang menumpuk tadi, ketika dia posisi tidur berbaring, cairannya akan rata juga kan karena gravitasi. Betul. Nah, ketika cairan rata itu dia akan timbul keluhan sesak nafas tadi. Makanya salah satu gejala khas orang gagal jantung itu ya, dia punya keluhan ketika tidur malam terbangun tiba-tiba kan sesak nafas. Nah, itu menandakan kan tadi karena dia tidurnya rata tadi. Dan dia biasanya karena dia udah tahu kondisinya seperti itu, dia akan mencari alternatif kompensasi dengan meninggikan kepalanya ketika tidur supaya caranya nggak menggenangi paru-paru tadi ya, nah fotogravitasi biasanya seperti itu. Jadi bahkan kita bisa menilai seberapa berat derajat gagal jantung seorang dari dia seberapa tinggi bantal yang dia pakai. Makin tinggi makin berat. Kalau pada gagal jantung sudah stadium 4 tuh mau posisi apapun dia tetap sesak napas karena cairan paru di paru-paru sudah full Sudah menggenangi penuh, ya. dengan paru-parunya tadi. Jadi ini
kalau seandainya diagnosa saya benar ya, jadi artinya ini pastikan dulu ke dokter ahli jantung apakah benar seperti saya katakan tadi. Kalau seandainya benar perlu penanganan sesama, nanti apapun diagnosanya, apapun terapinya bisa tambahkan dengan penggunaan soman. Oke, mudah-mudahan menjawabnya Bapak Abdul dari Jombang. Nah, Dok, untuk meningkatkan kualitas hidup nih agar dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dan mencegah tentunya serangan jantung yang berulang, apakah penderita jantung boleh mengkonsumsi herbal tetes soman, Dok? Jawabannya sangat boleh sekali. Yang tidak boleh adalah kembali merokok dan minum alkohol. Itu jelas tidak boleh. Itu akan memperburuk lagi fungsi jantung Anda, akan memperberat dan bisa meningkatkan risiko serangan jantung ulang dalam waktu yang dekat. Itu penting sekali ya, karena saya banyak jumpa yang seperti itu. Ya, jadi kelemahan orang pasca serangan jantung ketika merasa dirinya sudah enak, sudah nyaman dan dipikir masalahnya sudah selesai, kembali ke rumah dia kembali ke kebiasaan buruknya. Ya, ini yang salah. Itu ya, yang salah. Itu harusnya yang anda membuat kembali lebih ke parah rumah ya, Dok ya? Ya, harusnya Anda kembali ke rumah dengan pola pikir saya harus mulai new normal nih. Harus mulai dengan kebiasaan hidup yang baru yang lebih sehat dari yang sebelumnya, karena udah ditegur nih, ditegur oleh tubuh sendiri nih, udah ada warning kalau nggak diperbaiki Anda akan lebih buruk lagi. Harusnya Anda dengan semangat yang baru untuk memperbaiki pola hidup Anda, itu yang paling penting ya. Ngatur pola makan, ya olahraga atas advis dokter ya, atas izin dari dokter. Kemudian istirahat yang cukup penting sekali ya, untuk memberikan kesempatan sel otot jantung Anda untuk beregenerasi ya. Kemudian yang pasti jauhi rokok, alkohol, termasuk maintain stres juga penting sekali, dan tambahkan soma untuk melengkapi nutrisi harian. Nah, adapun soma ini bisa membantu meningkatkan punya efek yang sangat baik karena soman tinggi akan kandungan antioksidan yang bisa membantu menjaga kelenturan dinding pembuluh darah ya, termasuk membersihkan plak-plak yang menyumbat aliran darah. Karena soman juga tinggi akan omega 3 ya, jadi soman akan menjadi pendamping terapi medis yang sangat ideal ya. Artinya antara soman dengan obat medis masing-masing bekerja saling melengkapi ya. Soman bekerja dari aspek nutrisi, obat medis dari aspek kimiawi gitu. Nah, itu dia. Oke, Dok, ada layanan interaktif yang sudah masuk lagi, kita angkat lagi. Ada Bapak Kusworo dari Surabaya. Halo Bapak Kusworo. Halo. Ya, halo Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Selamat siang Pak. Silakan Selamat Pak. siang, Pak. Mohon maaf, Pak Kusworo, boleh lebih jelas lagi? Mungkin boleh lewat layanan telepon saja Bapak supaya kita terdengar lebih jelas lagi suara Bapak. Silakan Pak. Ya, ya. Oke, silakan Pak, pertanyaannya Pak Kusworo. Ya. Gimana Pak? Boleh diulang kembali? Oke, terputuskah? Masih, oke. Bapak, halo? Pak Kusworo? Iya, iya. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Mungkin sinyalnya agak jelek ya. Iya. Ya, sudah pasang ring satu kali. Sudah pasang ring satu kali. Kita harus evaluasi kateter fiksasi lagi dong. Selama ini saya tidak ada keluhan. Saya tidak pernah melakukan aktivitas yang berat. Jadi rasa nyeri dada tidak ada. Terus saya juga belum nyoba olahraga dok. Oke. Maksud saya tidak apa ini ya, tidak keluar. Cuman pernah satu kali dok, saya angkat berat, tak membutuhkan tenaga yang lebih, itu besoknya atau malamnya itu nyeri dada dok. Nah, itu dia. Apakah itu berpengaruh dari saya atau tidak dok? Ya, oke. Iya, itu aja sementara. Ya, makasih Pak. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Kusworo dari Surabaya. Ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi Bapak sudah ada penyakit jantung koroner, udah pasang ring ya, satu. Kemudian apakah masih perlu kontrol? Ya, jelas jawabannya masih ya. Arti karena ring tadi kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, dia hanya menghambat penyempitan lebih lanjut dari pembuluh darah jantung Bapak. Sifatnya hanya untuk life saving saja, untuk menyelamatkan nyawa saja. Betul. Dan ring itu sendiri karena dia alat buatan manusia, dia ada umurnya juga. Ya, ada ring yang mungkin berapa tahun yang mungkin harus diganti dengan yang baru, karena sering bertambahnya usia dia semakin ada masanya, ada masa pakainya, tidak selamanya dipakai juga. Makanya harus sering kontrol dikontrol ya, juga ya. Kemudian juga selain kita itu juga kita harus kontrol gejalanya juga. Tadi Bapak bilang kalau Bapak angkat berat ada timbul nyeri dada, berarti Bapak olahraganya terlalu berlebihan. Jadi Bapak perlu mengukur berapa batas olahraga yang boleh untuk Bapak praktekkan dan masih aman untuk jantung Bapak. Ya, intinya aktivitas fisik tetap dianjurkan ya, tapi dalam
takaran yang terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan performa jantung Bapak. Karena Bapak sebelumnya tidak ada keluhan ya dok ya? Ya. Nah, mungkin memang karena bebannya. pasang ring dia nggak ada keluhan ya, Betul. tapi bukan berarti sembuh, tetap penyakit jantung koroner tetap berlangsung, cuman ini dibantu dengan ring tadi, dan ring itu sendiri harus dikontrol juga ya, apakah sudah perlu diganti dan sebagainya, karena ada masa pakainya juga, dan tetap kontrol tadi gejala tadi ya, dan jangan memaksakan diri ya. Intinya kalau saya anjurkan untuk orang pasca serangan jantung, kalau mau olahraga adalah olahraga yang ringan ya, sifatnya low intensity ya, low impact juga ya, jalan kaki, aerobik naik gitu sepeda, ya, berenang ya gitu yang jangan yang terlalu anaerob, karena kalau anaerob malah bisa meningkatkan iskemik pada otot jantung, bisa merangsang serangan jantung ulang seperti itu. Nah itu dia ya, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Kusworo dari Surabaya, dan tentunya juga bisa tambahkan Soman ya dok ya, pastinya sebagai ya. pendamping gaya hidup Bapak Kusworo ya, yang saat ini mungkin sudah menggunakan ring gitu ya dok ya. Oke, nah mitra sehat, tentunya di segmen berikutnya kita akan membahas yang lebih dalam lagi mengenai produk herbal Teteh Soman, bagaimana bisa membantu proses pemulihan serangan jantung ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soman, berani coba, berani bicara. Kembali lagi di Soman, berani coba, berani bicara. Sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita langsung angkat telepon saja dulu. Ada Bapak Yono dari Sintang. Halo Pak Yono. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Yono, silakan Pak. Ya, selamat siang dok. Selamat siang Pak, silakan Pak. Iya, saya mau bertanya dok. Istri saya kan 7 tahun yang lalu itu kan habis operasi kista dok. Ya, halo. Terus pertanyaan saya dok, apakah kista yang sudah dioperasi apa kemungkinan jadi timbul lagi dok? Oh, Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Soman ini bisa juga membantu untuk mencegah daripada kista dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yono dari Sintang. Pertanyaannya mengenai kista ovarium ya. Jadi istrinya 7 tahun lalu pas post-op atau pas operasi kista ovarium ya. Apakah bisa tumbuh lagi, tergantung jenis kistanya. Kalau kistanya jinak harusnya enggak. Ya, tapi kalau kistanya ganas bisa muncul lagi, bahkan bisa menyebar metastase ke organ tubuh yang lain ya. Tergantung apa ini hanya sekedar kista ovarium biasa atau kanker ovarium ya, yang bisa menyerupai kista juga, ini yang bisa berakibat fatal ya. Nah intinya kalau Soman bisa tetap membantu ya, digunakan untuk membantu mengendalikan penyakitnya, termasuk juga menjaga keseimbangan hormonal ya. Biasanya kalau pada orang dengan kista ovarium itu terjadi ketidakseimbangan hormonal ya, karena salah satu fungsi ovarium itu juga sebagai penghasil hormon ya, bukan cuma sekedar penghasil sel telur saja. Nah ketika orang mengalami kista ovarium itu terjadi imbalance hormonal tadi, hormonal tidak imbalance, dan dengan Soman itu dibantu dinormalkan, dijaga keseimbangannya supaya membantu fungsi organ tubuh tetap optimal, terutama fungsi organ reproduksinya seperti itu. Jadi tentu istri dari Pak Yono boleh banget ya dok ya mengkonsumsi herbal Teteh Soman ya. Mungkin dokter boleh kasih tahu untuk aturan minumnya dok seperti apa dok? Ya, jadi silakan kalau post-op ya, tapi ini sudah 7 tahun yang lalu ya, itu nggak masalah, mulai 10 tetes 3 kali sehari ya. Sambil tetap kita pantau ya, apakah ada gejala-gejala yang muncul ya, karena saya juga pernah membaca artikel ternyata kista yang sudah dioperasi pun bisa menimbulkan gejala sekuler atau gejala sisa, itu nyeri juga pasca operasinya, tapi bukan berarti kistanya kambuh, itu karena nyeri karena bekas luka operasinya saja ya. Kalau misalnya ada muncul seperti itu, silakan kontrol kembali ke dokter kandungannya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Yono dari Sintang. Nah dok, benar nggak sih dok di dalam herbal Soman ini kan terdapat nutrisi yang baik untuk menurunkan gizi dok itu? Jawabannya benar banget ya, memang ini penting sekali ya. Kembali ke pernyataan yang paling general yang orang tahu, you are what you eat, termasuk ya, kamu adalah apa yang kamu makan, termasuk penyakitmu adalah bersumber dari apa yang kamu makan. Setuju. Banyak orang jatuh sakit ini karena salah makan, bukan kurang makan. Ya kan, makannya sih cukup, malah berlebihan malah sebenarnya. Jadi tapi pilihan makanannya ya dok pilihan ya, makannya nggak sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuhnya, terutama kalori yang berlebihan, tidak imbang, tidak balance dengan aktivitas fisiknya atau dengan olahraganya. Nah, ketika pengurangan kalori yang berlebihan tadi yang bisa meningkatkan risiko orang kena hipertensi, obesitas, diabetes, kolesterol, yang bisa merusak pembuluh darah jantung. Ya, jadi dalam Soman ini mengandung nutrisi yang membantu menjaga kesehatan kardiovaskular Anda. Ada multivitamin yang lengkap ya, dan ada antioksidan yang membantu menjaga meremajakan pembuluh darah Anda
karena antioksidan fungsinya menangkal radikal bebas yang mempercepat proses penuaan. Betul. Ya, salah satu alasan kenapa orang semakin bertambah tua, risiko kena penyakit jantungnya, risiko penyakit stroke-nya semakin meningkat, karena semakin bertambah tua, kadar radikal bebasnya semakin meningkat. Ya, Itu yang karena menyebabkan makanya penyakit datang ya, Dok. makanya orang muncul penyakit degeneratif muncul pada orang kurang usia lanjut, ya, karena ada radikal bebas yang menumpuk tadi. Nah, Soman bantu mengkombat melawan itu semua ya, dengan menetralisir radikal bebas supaya tidak menimbulkan kerusakan organ lebih lanjut. Itu termasuk organ jantung kita. Ya, kemudian Soman dengan kandungan omega 3-nya, ada omega 6, 9 ya, DHA, EPA itu membantu membersihkan timbulan plak kolesterol yang mengotori pembuluh darah Anda, termasuk pembuluh darah jantung Anda. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada mineralnya juga seperti kalium, potasium, ini baik untuk menjaga kontraktilitas dari otot jantung, termasuk kontraktilitas di otot polos pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Ya, jadi banyak sekali kandungan Soman. Betul dong, banyak sekali kandungan baik yang ada di herbal tetes Soman yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam sehari-hari ya, Dok. Dan ya. ingat bahwa kandungan nutrisi ini bukan cuma dibutuhkan bagi orang yang sudah terlanjur sakit. Betul. Orang yang sehat pun sangat perlu untuk minum Soman, karena Soman bukan obat, Soman ini nutrisi, ya. Dan pada mereka yang sudah terlanjur sakit jantung koroner, Soman bisa membantu melengkapi dari terapi medisnya. Tapi bagi mereka yang masih sehat, Soman bisa membantu mencegah orang kena serangan jantung, asalkan dipadu-padukan dengan gaya hidup yang sehat. Betul sekali, karena mencegah lebih baik ya, Dok, ya, daripada mengobati ya. Oke, nah Dok, bagaimana sih, Dok, cara kerja herbal tetes Soman dalam mempercepat pemulihan penyakit jantung, Dok? Ya, pertama herbal Soman meningkatkan oksigenasi ke jaringan. Ya, karena kenapa orang sakit jantung? Karena sakit pembuluh darahnya tersumbat, jantungnya kurang mendapat nutrisi dan oksigen. Ya, mengalami iskemik. Ya, ketika iskemik, kematian jaringan terjadi, maka fungsi pemompaan jantung jadi berkurang. Nah, Soman dengan kandungan nutrisi yang terkandung dalamnya, termasuk Soman juga kaya akan klorofil. Ya, klorofil itu molekul pembawa oksigen yang ada dalam tubuh tumbuhan, yaitu bisa membantu meningkatkan oksigenasi ke jaringan. Termasuk dengan antioksidan kita bisa menghambat proses kerusakan otot jantung akibat radikal bebas. Ya, dia menangkal radikal bebas tadi ya. Kemudian juga omega 3-nya, DHA, EPA-nya membantu membersihkan plak-plak yang menyumbat pembuluh darah dan bisa bekerja sama dengan obat pengencer darah dari medis. Betul. Ya. Dan saya juga pernah bercerita juga dengan Mbak Jessica ya. Di Soman tuh ada misalnya kayak bawang putih yang saya tahu, yaitu mengandung senyawa alisin tuh punya mengandung senyawa alisin yang punya mekanisme kerja mirip obat pengencer darah. Dia membantu menghambat penggumpalan darah yang bisa menyumbat aliran darah. Ya, cuma bedanya dia nutrisi bukan obat. Artinya orang sehat pun aman untuk minum itu, untuk konsumsi itu. Oke. Nah, Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat dulu. Ada Ibu Siti dari Tuban. Halo Ibu Siti. Halo. Ya, Ibu Siti silakan Ibu. Itu saya. Ya, silakan Bu. Bagaimana Bu? Silakan Bu, pertanyaannya. Apakah Soman? Apakah Soman? Ya, Soman. Oh. Agak terputus-putus, Ibu Siti boleh diulang kembali? Sorry. Iya, Pak. Itu sangat ya. Bisa dengar? Saya kan itu yang kenal. Oke, ada sedikit terputus Bu, boleh diulangin kembali Bu, mohon maaf Ibu Siti. Ya, apakah Soman apakah Soman bisa membuat stroke lebih baik gitu ya? Oke, jadi ini mengenai penyakit stroke, Dok. Dan mungkin pertanyaan berkaitan dengan herbal tetes Soman, apakah bisa membantu proses pemulihannya apabila sudah terkena stroke? Kira-kira seperti itu ya, Bu ya? Oke, mohon maaf sedikit terputus-putus, tapi kita akan coba menjawab ya, Ibu Siti dari Tuban. Terima kasih, Ibu. Mengenai penyakit stroke, Dok. Ya, jadi Soman bisa sangat membantu pemulihan orang dengan stroke ya, bekerja sama dengan terapi medisnya, karena Soman itu kaya akan nutrisi yang bisa membantu proses regenerasi dan proses perbaikan dari sel otak yang mengalami cedera akibat stroke tadi ya. Jadi juga Soman bisa membantu meningkatkan oksigenasi ya, dengan multivitaminnya, antioksidannya, asam lemak tak jenuhnya, omega 3, 6, 9-nya sangat baik sekali untuk menjaga fungsi otak tetap terjaga ya. Dan intinya tapi juga Ibu harus tahu bahwa Soman bukan pengganti terapi medis. Jadi terapi medisnya harus tetap dijalankan, dan Ibu juga harus wajib mengontrol, memonitor faktor-faktor risiko dari stroke-nya, apakah hipertensinya, diabetesnya, kolesterol, dan lain sebagainya ya. Dan kebetulan Soman itu juga bisa membantu ke semuanya tadi ya, karena Soman bukan obat yang fokus ke satu penyakit saja ya. Soman bekerja secara holistik, secara universal. Jadi intinya Soman memperbaiki apa yang tidak beres dalam tubuh kita ya, kan dia sebagai nutrisi tadi. Jadi pada mereka yang ada hipertensi, diabetes, dan kolesterol bisa dibantu dengan Soman juga, termasuk bagi mereka yang sudah komplikasi ke stroke, Soman akan membantu menghambat perburukan dari stroke-nya tadi.
seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Siti. Mohon maaf sekali lagi tadi agak sedikit terputus-putus ya dok ya, jadi tidak begitu jelas suaranya. Nah mungkin bagi mitra sehat yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami di sini atau mungkin ingin menyampaikan testimoni kesembuhan setelah mengkonsumsi produk herbal Tetes Soman, silahkan menghubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 081395954200 dan di 081395954300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah produk herbal Tetes Soman kemasan 15 ml. Ini khusus untuk semua mitra sehat yang sudah melakukan interaksi lewat layanan interaktif kami. Nanti kita akan pilih satu peserta kuisnya ya. Oke dok, lanjut lagi nih dok, masih dengan tema kita ya, kembali sehat setelah serangan jantung dok. Pasca serangan jantung, dokter tuh mungkin akan memberikan beberapa jenis obat ya, seperti yang dokter bilang juga untuk mengobati dan juga mengendalikan penyakit tersebut. Nah, apakah obat-obat tersebut aman dok bila disandingkan dengan herbal Tetes Soman? Karena masih banyak yang bingung ya dok ya, masih tidak tahu apakah boleh nih atau harus di stop salah satu gitu. Takutnya seperti itu. Mungkin dokter boleh jelaskan lebih detail lagi gitu. Jadi intinya kita tidak pernah boleh diperbolehkan menghentikan obat medis tanpa seizin dokter yang merawat, ya tidak boleh ya, karena itu ada hukumnya ya. Selalu kita konsumsi obat itu selalu atas supervisi dari dokter. Jadi tidak boleh menghentikan, tidak boleh mengubah, tidak boleh mengubah jenis obat, tidak boleh mengubah dosis obat tanpa sepengetahuan dokter yang merawat ya. Ada undang-undang yang mengatur itu, jangan sembarangan ya. Ya kemudian, dan itu juga demi kebaikan pasien sebenarnya ya. Dan juga intinya Soman aman dikombinasikan dengan obat medis ya, cuma tadi waktu minumnya saya jangan bersamaan ya. Selalu saya katakan antara Soman dengan obat medis sebaiknya diberi jeda waktu minimal 1 jam ya. Kemudian antara Soman dengan obat medis untuk penyakit jantung koroner itu saling melengkapi cara kerjanya ya. Seperti misalnya obat yang lazim diberikan pada orang dengan penyakit jantung itu ada ISDN, isosorbit nitrat, itu obat yang bekerja melebarkan pembuluh darah jantung ya. Nah Soman itu ada kandungan antioksidan yang membantu menjaga kelenturan dinding pembuluh darah jantung tadi. Jadi antara obat medis yang melebarkan dan Soman yang melenturkan itu saling melengkapi kinerjanya ya, saling mengisi. Jadi lebih maksimal ya dok ya? Lebih maksimal lagi efek kerjanya dari obat medis. Dan juga Soman dengan penambahan Soman, salah satu kelebihannya atau benefitnya, kita bisa mengurangi risiko efek samping dari penggunaan obat medis. Karena tadi saya katakan semua obat ada risiko efek sampingnya. Karena terbuat dari kimia ya. Ya, dan misalnya sebagai contoh obat asetil salsilat atau asetosal itu obat pengencer darah yang paling lazim diberikan pada orang dengan penyakit jantung koroner. Itu efek sampingnya adalah gangguan di lambung karena dia bersifat asam. Iritasi lambung bisa sampai perdarahan lambung. Jadi kalau Anda minum obat itu selalu kontrol efek samping yang mungkin muncul, sakit mah atau ada perdarahan lambung, muntah keluar darah atau BAB bercampur darah berwarna hitam. Kalau ada gejala seperti itu harus dihentikan obatnya, kembali ke dokter secepatnya ya. Artinya ke dokter akan memberikan obat yang lebih aman untuk lambung Anda ya. Jadi karena semua obat pasti ada risiko efek sampingnya dan Soman membantu meminimalisir risiko efek samping tadi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah mitra sehat, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Soman Berani Coba Berani Bicara. Kembali lagi di Soman Berani Coba Berani Bicara, masih dengan tema yang sama, yaitu kembali sehat setelah serangan jantung. Nah, bagi mitra sehat yang ingin melakukan interaksi dengan narasumber kami, silakan hubungi kami lewat layanan interaktif di nomor telepon 0813 9595 4200 dan di 0813 9595 4300. Dan nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah produk herbal Soman kemasan 15 ml. Nah dok, kita dari tadi kan membahas mengenai jantung ya, karena tema kita adalah penyakit jantung. Sebenarnya adakah penyakit-penyakit lainnya lagi yang bisa dibantu oleh herbal Tetes Soman untuk proses pemulihannya dok? Iya, jadi kalau berdasarkan pengalaman herbal Tetes Soman sudah malang melintang di tanah air selama 13 tahun. 13 tahun ya dok ya, ya biasa. Itu sudah banyak testimoni yang kami dengarkan, kami terima dari masyarakat, kami saring, kami filter, kami tampung ya. Dan lucunya ketika pertama kali Soman ini kita launching, kita nggak pernah mengklaim bahwa Soman itu untuk penyakit A, B, C, D, itu nggak pernah. Karena setahu kita Soman ini jamu, fungsinya untuk orang sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh, itu aja. Dan melengkapi nutrisi gitu ya dok makanya ya? kalau Mbak lihat di bungkus Soman itu nggak ada indikasi penyakit jantung, diabetes, nggak ada. Indikasinya cuma satu, membantu melihara daya tahan tubuh. Karena sebenarnya segmen yang sasaran kami tuju adalah orang sehat untuk menjaga kesehatan. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Soman di launching, orang kira Soman itu obat, maka banyak yang minum Soman itu rata-rata orang sakit, bukan orang sehat. Dan ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi akhirnya, tapi ini termasuk blessing in disguise ya. Jadi ketika banyak orang sakit dengan berbagai macam diagnosa minum Soman, banyak juga yang tertolong dengan Soman. Ya, salah satunya paling banyak adalah diabetes. Diabetes ya dok ya, paling banyak ya. Karena juga penyakit paling banyak kan diabetes. Betul. Ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, termasuk yang ada penyakit jantung, ada yang stroke, ada yang gagal ginjal, ada yang
kanker bahkan ya. Kemudian saya juga ada kesaksian dari kista ovarium dan mioma uteri terbantu dengan soman bisa bebas tanpa operasi ya. Wow. Dan itu luar biasa ya, karena saya jarang menemukan yang seperti itu. Betul. Ya. Dan kemudian bahkan termasuk yang seperti kanker ya, saya ada beberapa kesaksian orang dengan kanker payudara yang ya terbantulah dengan soman ya. Kemudian ada juga yang 2 orang pasien dengan kanker kolon yang dia sembuh sempurna ya, salah satunya adalah dibantu dengan soman ya, sambil tetap menjalankan terapi medisnya juga. Jadi ini banyak kesaksian yang luar biasa. Dan juga terus terang saya sendiri, saya banyak menimba pengalaman dari mereka sudah mencoba soman ya. Sebagai contoh, saya pernah ketemu seorang ibu yang mohon maaf ya, dia menderita keputihan, lalu dia bereksperimen sendiri dengan minum soman, dan dia mohon maaf ya, dia membuat somannya dia semprotkan di area genitalnya, dan menurut kesaksian beliau keputihannya jadi sembuh. Wow. Jadi saya nggak pernah tahu kalau soman bisa seperti itu kalau nggak pernah dicoba. Malah dapatnya dari dapat ilmu testimoni dari mereka yang berani bereksperimen tadi. Jadi intinya makanya kita punya tagline kan, berani coba. Jadi jangan takut nyoba soman, dan nggak ada ruginya coba soman, karena soman ini sekalipun kadang-kadang tidak bisa berhasil meringankan gejala penyakit Anda atau menyembuhkan penyakit, minimal soman bisa membantu menjaga kesehatan Anda, menjaga daya tahan tubuh Anda, minimal seperti itu ya. Jadi coba saja dulu ya. Oke, Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk. Ada Ibu Sudarsi dari Sumut. Halo Ibu. Halo Ibu Sudarsi. Halo. Ya, halo Ibu. Silakan pertanyaannya, Bu. Begini dok, untuk gejala jantung ini apa saja ya dok pada umumnya? Apa? Pencegahannya bagaimana? Gejala jantung apa saja ya? Oke. Dan Oke. dan juga pencegahannya ya. Oke, baik. Itu saja Ibu Sudarsi. Kalau saya kembali, ini untuk intinya gitu, setelah sehat setelah terkena serangan jantung ini gimana? Bagaimana? Oh, oke. Dia bertanya mengenai tema kita hari ini, Dok. Maksudnya kembali sehat lagi setelah serangan jantung tuh maksudnya apa? Oh, gitu? ya. Oke, baik. Ya, Kita ya, coba jawab ya. Ibu ya, Sudarsi dari Sumut. Ada satu layanan interaktif lagi yang masuk. Oke, baik. Terputus ya, baik. Ibu Sudarsi, terima kasih ya Ibu. Dari Sumut kita akan coba menjawab. Jadi, Ibu Sudarsi bertanya, Dok, ini gejala penyakit jantung tuh apa aja, dan juga apa yang harus diwaspadai, Dok? Saya akan sampaikan gejala berdasarkan pengeluhan subjektif dari pasien ya, termasuk yang apa tertulis di literatur juga. Biasanya nyeri dada yang sering diasosiasikan dengan penyakit jantung koroner. Nyeri dada sebelah kiri, tembus ke punggung, menjalar ke lengan kiri sampai ke rahang sebelah kiri. Kalau di buku ditulis seperti itu, walaupun faktanya nggak selalu seperti itu. Ya, kadang-kadang dibilang nyeri dada sebelah kanan. Bingung kan, jantungnya sebelah itu, nyeri sebelah kanan. Bahkan juga ada nyeri dada yang tidak jelas lokalisasinya. Betul. Jadi kita salah satu kita sebagai dokter ya, kita mendiagnosa orang itu nyeri dadanya karena penyakit jantung atau enggak. Kita tanya sama pasiennya, nyerinya di mana Pak? Betul. Atau Bu? Kalau pasien bisa menunjuk pasti lokasinya mana, biasanya itu bukan penyakit jantung. Jadi justru kalau penyakit jantung itu justru dia nggak tahu lokasinya di mana, karena lokalisasinya tidak jelas. Dia bisa menyebar dan sebagainya, karena bisa mengikuti dermatom saraf kita. Ya, kemudian biasanya ada sesak nafas, kemudian ada denyut jantung tidak teratur atau merasa berdebar-debar, berkeringat dingin, tersengal-sengal, bahkan ada yang merasa gelisah ya. Jadi gejalanya itu beda-beda ya. Beda ya, ada subjektif, ada yang merasa gelisah, ada yang merasa ingin mati, ada seperti itu. Jadi di buku tuh seperti itu. Karena dan saya jumpai orang ada yang mengeluh seperti itu. Kok rasanya kayak mau mati ya, kayak mau putus nafas ya. Dan itu kan perasaan subjektif nggak bisa kita ukur ya. Kalau tensi nadi kita bisa ukur lah. Kalau perasaan ingin mati mau ukurnya gimana? Jadi sangat-sangat subjektif. Jadi ini itu pengalaman saya dan juga sesuai dengan ditulis di buku seperti itu. Ya. Tapi intinya kita jangan pernah menunggu sampai gejala itu muncul. Selalu cek kesehatan jantung Anda sebelum terlambat. Karena semakin kesini saya lihat semakin mudah orang kena serangan jantung. Ya, pengalaman pasien saya yang saya amati di rumah sakit usia 25 tahun penyakit jantung koroner. 25 tahun loh. Jadi tidak mengenal usia ya Dok ya. Masih muda sekali ya, jadi gitu. jangan pernah merasa aman dengan usia Anda, ini penting sekali ya. Dan saya mau katakan ya jujur aja, seringkali serangan gejala yang dirasakan oleh orang dengan penyakit jantung koroner itu serangan pertama bisa jadi sekaligus serangan terakhirnya. Nah, itu dia. Ini makanya penyakit sangat ditakuti karena dia tidak pandang ampun. Setuju tidak pandang sekali. karena bisa sekejam itu langsung menghilangkan nyawa. Makanya penting selalu sayangi jantung Anda dengan gaya hidup sehat. Oke, gitu. Dok, sudah ada layanan interaktif yang masuk, kita angkat dulu. Ada Bapak Rifai dari Bangkalan. Halo Pak Rifai. Halo. Ya, halo Bapak. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Halo, nggak jelas Mbak. Ya, halo Pak Rifai, sudah jelas suara saya Pak? Iya. Oke, silakan pertanyaannya Pak Rifai. Ini Mbak, kalau masalah sakit tipes bisa konsumsi tomat. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya Pak?
Iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Rifai dari Bangkalan ya. Ya. Sakit tipes Ya, dok, bisa nggak nih kalau konsumsi herbal tetesoman? Ya, jadi sebelum saya jawab Pak Rifai, saya ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi, yang tanya apa maksudnya kembali sehat setelah serangan dengan tema jantung. kita, Jadi betul. maksudnya gimana kita memberikan panduan bagi para pasien yang pasca serangan jantung untuk bisa kembali ke kehidupan yang normal ya, step by step, jangan terburu-buru ya. Tadi tetap selalu kontrol faktor risikonya, tekanan darahnya, gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, berat badannya, kebiasaan buruknya kita kontrol semua ya. Kemudian juga selalu monitor itu semua dengan dokternya ya. Obat medisnya jalankan, kemudian yang perlu step by step adalah aktivitas fisiknya ya, jangan langsung terburu-buru terlalu force berolahraga dan sebagainya, bisa memicu serangan jantung ulang lebih cepat malahan. Jadi harus atas supervisi atau pengawasan dari dokter, terutama untuk pengawasan aktivitas fisiknya tadi, seperti itu. Kemudian untuk Bapak sakit tipes bisa dengan soman nggak? Kalau sakit tipes itu karena infeksi bakteri di usus ya, jadi terapi utamanya dengan antibiotik ya. Apakah bisa dengan soman? Soman bisa dengan sebagai pendamping terapi medisnya ya. Jadi antara soman dengan antibiotiknya akan bekerja bersinergi, karena soman juga ada sifatnya antibiotik alami yang dia bekerja mencegah penempelan bakteri pada dinding sel. Dia tidak langsung mematikan bakterinya, dia hanya mencegah bakterinya supaya nggak nempel saja. Jadi tanpa kita kombinasi dengan antibiotik dari medis, maka akan meningkatkan angka eradikasi kuman dari antibiotik tadi. Jadi ya. jawabannya sangat boleh ya dok Dan ya. artinya ketika nanti penyakitnya sudah sembuh, orangnya sudah sembuh dari tipes, somannya sebaiknya dikonsumsi jangka panjang untuk menjaga kesehatan ususnya. Betul sekali, benar-benar menjawab ya Pak Rifai dari Bangkalan tadi ya. Nah dok, apa saja sih dok bukti bahwa herbal tetesoman ini adalah produk herbal yang berkualitas dan juga terpercaya dok? Ya, dia salah satu bukti yang nggak bisa kita sangkal, soman sekarang sudah masuk pasar ekspor ya. Artinya kalau negara luar aja mengakui, masa kita enggak, logikanya seperti itu. dan semua katakan di entahnya salah satu negara yang jadi tujuan ekspor semua adalah Amerika dan Cina, yang mereka punya standar yang untuk sangat tinggi seleksi ya, yang dok, sangat ya? tinggi. Betul. Ya, dan semua berhasil mengqualify, maksudnya memenuhi kualifikasi dari Dan mereka. menembus pasar di Menembus sana luar gitu, biasa. Dan dok. itu luar biasa, itu pengakuan dari dunia internasional. Kemudian dari lokal pun Soman sudah mengatur sertifikat CPOTP ya, atau setara dengan GMP ya, itu udah bentuk jaminan mutu produksi dari pemerintah yang nggak bisa kita bantah lagi. Kemudian Soman pastinya sudah ada izin edar dari Balai POM, ada halal dari MUI ya, dan Soman sudah ada punya sederet rangkaian uji ilmiah sudah kami lakukan ya. Ada uji klinis untuk diabetes bekerjasama dengan UGM ya, Universitas Gadjah Mada, kemudian ada uji praklinis untuk dislipidemia kerjasama dengan Universitas Pancasila, kemudian ada uji kandungan, uji senyawa, uji toksisitas, dan yang terakhir ada uji efikasi untuk COVID-19. Wow, luar Lengkap, biasa. ya. Sudah Dan cuma lengkap Soman sekali yang ya dok lengkap ya. itu. Jadi itu Ya. adalah bukti ya dok ya, Bukti yang bahwa bisa kita herbal banggakan, ya. tetesoman ini memang sudah pasti berkualitas dan juga Betul. terpercaya. Ya, Dok, terakhir dok, singkat ya dok ya, gaya hidup seperti apa dok yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari serangan jantung dok? Ya, mungkin saya berikan tips yang paling gampang kita mengikuti dari pemerintah, tips kesehatan cerdik ya, saya katakan cerdik ya. C itu cek kesehatan berkala. Tadi saya katakan kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh sakit. Jadi Betul. selalu cek kesehatan berkala, jangan tunggu sampai gejala muncul. Kemudian E-nya enyahkan rokok dan alkohol. Kemudian R-nya rutin berolahraga ya. Rutin berolahraga. Jadi berolahragalah sebelum Anda kena serangan jantung. Karena kalau Anda sudah terlanjur kena serangan jantung, Anda akan dilarang berolahraga. Itu penting sekali ya. Kemudian D-nya diet yang sehat dan seimbang, dan tambahkan semua untuk melengkapi diet harian Anda. Ya, kemudian I-nya istirahat yang optimal dan cukup, dan K-nya kelola stres dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Doni ya, itu sangat menjawab sekali ya. Mudah-mudahan Mitra Sehat bisa menjalankannya nanti di rumah ya dok ya. Oke dok, sudah tidak terasa kita sudah beranjak ke acara terakhir, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah 1 botol herbal Soman kemasan 15 ml, dan kami sudah memilih satu peserta kuis. Sudah ada Bapak Abdul dari Jombang. Halo Pak Abdul. Halo Pak Abdul. Sudah masuk Pak Abdul? Halo Pak Abdul dari Jombang, selamat ya Bapak terpilih menjadi salah satu peserta kuis berhadiah herbal tetesoman. Pak Abdul sudah hadir? Iya, ya. Oke, Pak Abdul selamat ya. Saya langsung bacakan pertanyaannya ya Pak. Apakah herbal tetesoman dapat disandingkan dengan obat jantung? Jawabannya A, bisa, atau B, tidak bisa Pak Abdul? Bisa. Bagaimana Dokter Betul Doni? banget. Betul sekali. Pak Abdul, selamat ya Pak Abdul ya, mendapatkan hadiah produk herbal Soman kemasan 15 ml, dan nanti tim dari herbal tetesoman akan menghubungi Pak Abdul. Selamat ya Bapak ya.
Oke, terima kasih Bapak. Nah, Mitra Sehat, tidak terasa ya perbincangan kita hari ini mengenai kembali sehat setelah serangan jantung sudah di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Mitra Sehat yang senantiasa menyaksikan talk show kami. Terima kasih banyak juga kepada Dr. Doni Atmajaya yang luar biasa sekali memberikan masukan ya untuk kita tetap memiliki gaya hidup yang sehat tentunya. Dan terima kasih banyak juga kepada stasiun TV dan juga radio yang telah merelay acara talk show kita hari ini. Satu hal yang perlu Mitra Sehat ingat adalah bahwa produk herbal Tetes Oman yang Anda konsumsi tidak hanya mampu membantu proses pemulihan penyakit yang sedang kita bahas pada talk show kali ini saja, namun juga dapat membantu dan berperan aktif dalam proses pemulihan penyakit-penyakit lainnya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan herbal Tetes Oman, silahkan dapatkan langsung di apotik dan juga toko obat terdekat. Nah, kesimpulan dari talk show kita hari ini tentunya untuk mencegah serangan jantung, dari Dr. Doni selalu menekankan bahwa kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat dan tentunya yang sehat ya, dan olahraga yang cukup, dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah mengelola stres dengan baik. Dan jangan lupa untuk tambahkan herbal Tetes Oman ya sebagai pendamping gaya hidup Anda. Catatan tokoh hari ini, jika engkau mencintai dirimu, engkau tak akan masuk kesehatan jiwa dan ragamu dengan kebiasaan buruk. Selamat berpisah, tetap jaga daya tahan tubuh dan terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun untuk pencegahan penularan COVID-19. Sampai jumpa lagi di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.